pemandangannya, ada bukit-bukit begitu. Dan di situ jalannya, cantik guys, nyaman sekali. Jadi jangan dilihat genangannya kayak gitu teman-teman. Itu setengah ban mobil udah masuk ke situ, setengah ban di situ. Ya. Indah banget di sini. Oh iya, bentar lagi longsor, iya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus patahkan dalam nama Tuhan Yesus ya. Gereja Tuhan dilindungi. Nggak ada sungai di sini Pak. Nah, ini teman-teman, yuk kita masuk ke pembangunan ini ya. Bantu doa dan dukungannya teman-teman ya. Mungkin di sini ada anak Tuhan yang mau memberkati pembangunan pastor di gereja kami ini ya. Ini untuk nanti ruang tamu ya, ruang tamu atau tempat ibadah kita di luar ya. Di sini di bagian depan, ini nanti nggak dibangun, mungkin sekitar 1 meter bata aja atau gimana baiknya ya, kayak gitu ya. Intinya ini terbuka, ruang terbuka ini ya. Saya tuh kalau membangun sesuatu bertanya dengan jemaat, gimana kayak begini, ini gimana, bagusnya gimana. Nah, ini nantinya akan dijadikan tempat anak sekolah minggu ya. Karena jemaat Tuhan sudah banyak dan di sini jemaatnya masih banyak yang tidak tahu membaca, teman-teman. Jadi ini ruangan anak-anak sekolah minggu, teman-teman ya. Di sini masih banyak alat-alat, ada tempat minumnya tukang juga ya. Nah, ini akan tembus nanti ke ruangan pastori kami ya. Ini tembus di sini. Nah, ya di sini masih semak-semak belukar begitu deh ya, semak-semak kayak gini ya, masih banyak barang-barang yang masih belum dibersihkan. Nanti kalau udah selesai baru dibersihkan. Iya Pak, makasih Pak Egi ya. Jadi di sini ini nanti akan disekat teman-teman ya, karena saya juga sering ada teman-teman pelayanan dari luar-luar begitu. Mereka pelayanan nggak ada tempat tinggal, nggak ada tempat singgah mereka ya. Dan ini sebagian sudah selesai ya, sudah selesai di plester ya, udah selesai di plester teman-teman. Nah, tinggal sedikit lagi aja di plester ya. Bagi Anda Bapak Ibu yang ingin memberkati, terus Anda ingin menabung ya, menabung di kerajaan surga, silahkan ke sini Bapak Ibu ya. Ya. Di sini ada Bank BCA dan Bank Mandiri juga bisa dipakai ya. Suka-sukanya Tuhan ya. Anda mau memberkati yang mana ya. Bantu doa dan dukungan selalu. Pelayanan saya mandiri teman-teman. Saya nggak pernah pakai proposal ya. Aku pengen tunjukkan WC ku, tapi jangan ketawa ya teman-teman ya. Jangan ketawa ya. Teman-temanku, jangan ada ketawa ya. Ketawa dulu sekarang. Aku mau nunjukkan WC. Ya, kemarin kan dengar dari jemaat ya. Saya kalau di sini teman-teman, kalau pelayanan di sini, kalau kita mau BAB ya, kalau kita mau BAB, kita gali tanah, kan? Ketawa aja dulu sekarang, ketawa puasin kalian ketawa, nah, ketawa aja. Nah, si Mak juga ketawa tuh. Kemarin jemaatku sudah bilang, Ibu Gembala kami di sini ini kalau BAB itu, ya, itu biasanya gali tanah lalu ditutup lagi. Nah, jangan tengok muka saya begini lalu Anda pikir saya di sini enak kah? Cuma saya ini tidak menampakkan penderitaanku aja karena kita pikul salib. Nah, ini kan belum selesai teman-teman ya. Nah, udah ketawa aja lah kalian, puas-puas dulu ya. Jangan habis itu jangan nengok WC ku ya. Nah, ini pun WC teman-teman baru kemarin jemaat ngasihnya. Karena biasanya saya itu WC-nya di sini. Gali tanah di sini, gali tanah di sini, gali tanah di sini. BAB lah saya sama anak-anak saya, sama menantu saya, teman-teman ya. Karena belum ada pastori gereja ini, teman-teman. Ya. Nah, kita lihat ke sini ya. Jangan tutup matamu, buka matamu, teman-teman, dan tertawalah sepuas-puasnya. Ya. Tertawalah Anda sebelum ditertawakan. Nah, ini kita masuk ke WC saya ya teman-teman ya. Nah, ini pintunya dari seng. Pintunya dari seng teman-teman ya. Ini kemarin dibilang Ibu WC-nya sudah siap. Itu pun kemarin dikasihnya.
kayak gitu teman-teman. Nih, ini WC ku nih. Ini WC ku nih. Baru kemarin sama orang dikasih jemaat itu. Ya. Itu tanah ya, itu tanah ya. Kuning-kuning itu tanah ya, teman-teman. Ini tanahnya kuning nih, tanahnya kuning. Ya. Terus ternyata kloset jongkoknya juga putih. Jadi kelihatan kuning. Anda lihat teman-teman. Jangan ketawa jangan ketawa loh. Boleh ketawa aja deh. Nah, airnya di sini untung nggak pakai ini ya. Pakai ember. Nah, kayak gini. Nah, disinilah WC ku teman-teman ya. Inilah WC ku. Ya. Dindingnya ya dinding seng, teman-teman, kayak gini. Dindingnya seng. Nah, ini WC kayak gini. Jadi di alam terbuka sambil merenung melihat keadaan di luar sana. Masih belum Pak, masih dalam proses ya. Doa dan dukungan teman-teman ya, biar kami bisa memiliki pastori yang layak kayak gitu ya. Doakan teman-teman, semoga ada berkat Tuhan ya untuk menyelesaikan semuanya ya. Bapak masih enak ada WC terbang Pak. Di sini juga ada WC hanyut, tau nggak Pak? WC hanyut ya, kayak gini. Ini aja baru kemarin bikinnya loh. Kayak gini ya. Jadi WC-nya tuh dari sana, salurannya sana, entah dibuang kemana sana. Ya, entah dibuang. Itu ada menggali lubang darurat. Karena jemaat itu kasihan katanya. Kasihan sama ibu katanya. Ya, kasihan sama ibu. Masa sih ibu sudah membangun gereja, lagi proses pembangunan pastori, lalu ibunya BAB-nya masih ke tanah-tanah katanya. Ya, semoga ada anak Tuhan di sini yang bisa memberkati pembangunan pastori gereja kami ya Bapak Ibu ya. Kalau hujan pasti basah. Ya gimana ya Bu? Kita kalau kehujanan ya pakai jas hujan lah. Pakai jas hujan sayang ya. Nah kayak gini teman-teman ya. Nanti salurannya ke sana kalau BAB ya. Jadi kayak di sana ya. Pembuangannya kayak di situ ya. Anda lihat Bapak Ibu. Nah, semoga nanti ya teman-teman ada anak Tuhan yang bisa memberkati pembangunan kami nggak selesai. Jadi kita sebagai pelayan ini nggak muluk-muluk teman-teman ya. Kita nggak muluk-muluk harus gereja ber-AC gitu kan. Enggak ya. Saya ingin menyerahkan hati Tuhan. Kayak gitu. Saya ingin menyerahkan hati Tuhan. Saya ingin memberikan yang terbaik, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan, kayak gitu ya. Kadang saya berpikir begini, Tuhanku luar biasa ya, membuat aku berubah. Dulunya mana bisa teman-teman ya, aku bisa BAB pakai tanah di sini, digali, ditutup. Tapi ikut Tuhan Yesus itu saya membuang kesombongan saya gitu. Ternyata setelah menjadi anak Tuhan itu saya diajarin untuk selalu berserah dan mengandalkan Tuhan kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi dari kemarin saya difitnah macam-macam sama orang, saya diam. Saya difitnah, dimaki, saya diam teman-teman. Ya nggak apa-apa. Memang kita jadi anak Tuhan harus memikul salib. Ini contohnya dari tempat pelayanan saya, ya. Yang disangkanya saya hidup dengan kemewahan sama orang dan lain sebagainya. Kalau itu pun saya mengalami itu karena kebaikan Tuhan, ya. Tuhan ada saatnya ada saatnya Tuhan ngasih saya berkat, yaitu apa? Berkat kadang-kadang makan nyaman, enak, ya. Tapi ada saatnya saya juga harus berperang. Saya berperang di sini dengan hal-hal bagaimana menyelamatkan jiwa. Saya difitnah, disangkanya saya macam-macam Bapak Ibu, macam-macam. Tapi itulah Tuhan Yesus baik. Ya. Saya terkadang suka bercanda karena apa? Saya penat, saya juga capek Bapak Ibu, saya juga manusia biasa gitu. Dan saya kuat sampai saat ini bukan karena kehebatan saya, tapi kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan.
Ya, lihat ini yang orang bilang saya mewah. Ini kalau orang yang bilang saya mewah, saya puji Tuhan Bapak Ibu, setelah jadi anak Tuhan saya nggak mau hidup di kemewahan. Saya bersyukur aja. Dan ini nanti jika Tuhan memberkati, ini ada dibangun untuk di sini ada WC. Nah, ini ada WC teman-teman, yang tukang sedang bikin ya WC di sini. Nanti kalau ada dananya kita bikin WC ya. Abis ini kita bikin dapurnya di sini. Ya, saya bersyukur step by step udah diselesaikan ya. Step by step Tuhan selesaikan. Nggak apa-apa Pak, biarin aja mereka menghina saya, nggak apa-apa saya. Inilah cinta kasih Tuhan di dalam hidup saya. Mereka itu kasihan, belum tahu akan kebenaran. Jadi wajar aja mereka menghina saya. Dibilang saya menjadi orang Kristen tambah susah, nggak apa-apa. Saya ikhlas mereka bilang begitu. Karena menjadi anak Tuhan itu, apalagi pelayanan, kita harus kuat ya. Kita harus kuat mental. Kita juga harus mengampuni mereka ya. Iya Pak Purnama, bersyukur tapi kok nangis? Pak, jangan salah arti. Terkadang kita menangis itu karena mengucap syukur kepada Tuhan ya. Bukan karena kita merasa hidup kita tambah susah. Enggak ya. Ya, bukan kita tambah susah, kita tambah ditinggal sama Tuhan, enggak. Inilah ujian dari Tuhan untuk kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kayak begitu. Tangisan saya ini bukan tangisan apa ya. Anda lihat tadi saya ceria banget ya. Ayo ketawa dulu, ketawa. Kayak begitu. Saya orangnya enjoy ya teman-teman ya. Saya bersyukur, intinya itu, saya bersyukur selalu. Bersyukur itu bukan karena kita hidup mewah. Bersyukur itu bukan karena kita hidup berkecukupan, nyaman dan lain sebagainya. Enggak. Tapi bersyukur itu adalah apa? Tuhan sudah memberikan kesadaran kepada saya. Dulu ya saya suka hura-hura, terus saya yang suka berbuat dosa. Tuhan itu pulihkan gitu loh. Tuhan pulihkan. Dan Tuhan membawa aku ke tempat ini itu karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan itu mencintai saya. Tuhan ingin menyelamatkan saya. Di saat saya sudah diselamatkan sama Tuhan gitu, saya dikuatkan sama Tuhan dengan prosesnya Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya setelah itu Tuhan akan apa? Tuhan akan memberkati ya setiap apa yang saya lakukan ini. Sehingga dari contoh saya dulu yang seperti apa, Tuhan ubahkan. Ingat Bapak Ibu, pertobatan itu ada dan terjadi kepada kita, dan kita melakukannya itu karena sudah ada perubahan di dalam apa? Sifat, tingkah laku dan perbuatanmu. Ya, kalau kita hanya bisa ngomong saya bertobat, tapi nggak melakukan perintah Tuhan. Ya. Terus Anda hanya sibuk itu hidup berpesta pora. Terus Anda itu malah cuma apa ya? Melakukan hal-hal yang menyenangkan hatimu. Enggak. Kalau kita bertobat itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Andalkan Tuhan, teman-teman. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tersayang Tuhan, kalau Anda ingin bertobat, lakukan itu. Tapi harus sesuai dengan apa teman-teman? Harus sesuai dengan tingkah lakumu. Ya men. Ingat Bapak Ibu, pertobatan itu akan membuahkan hasil, akan terlihat dari buah-buah roh, dari pertobatanmu, tingkah lakumu, pola pikirmu. Bukan hanya tutur kata, membaca ayat-ayat Alkitab, tapi nggak ada di situ actionmu. Itu iman yang mati, karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Ya, di Matius pasal yang ketiga ayat ke-8, pertobatan itu menghasilkan buah.
ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Anda lihat, ya, Anda lihat. Saya memberikan contoh dari saya tidak memberikan contoh orang lain. Anda lihat buah yang saya lakukan setelah saya bertobat apa? Menyerahkan hidupku untuk Tuhan, membangun gereja, ya, membantu orang-orang yang pantas dibantu. Ngapain membantu orang yang jauh di sana, di negara lain? Di sekitar kita aja masih banyak. Betul? Masih banyak yang orang-orang butuhkan, minta bantu dengan kita ini, yang perlu kita bantu masih banyak. Ya. Ada orang, ayo kita bantu di negara si A, negara si B, negara si C. Nah, di negara Indonesia aja, teman-teman, kalau kita memang mempunyai hati mengasihi, tanpa melihat dia agama apa, tanpa melihat dia itu suku apa, kalau memang orang itu pantas untuk dibantu, bantulah mereka. Ingat firman Tuhan, ya, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lihat di depan matamu masih banyak orang yang harus kita bantu. Kalau kita mampu, bantu sesuai kemampuan kita. Jangan yang karena iman doang. Ya. Orang Kristen, masa iya hanya membantu orang Kristen? Tidak. Kita diajarin kasih sama Tuhan. Membantu bukan karena sesama Kristen. Ya. Kalau tetanggamu itu berbeda agama, tapi memang dia pantas untuk kita bantu, bantu. Nggak usah pergi ke negara api sana. Ngapain? Di negara Indonesia masih banyak orang-orang yang perlu dibantu. Amin. Amin, teman-teman. Jadi aneh gitu. Kalau ada orang yang harus membantu negara yang lain, dia tetangganya kelaparan. Kemarin anak saya bilang, Selvario mengatakan, Bapak Ibu, anak saya satu jadi gembala Tuhan, ya. Bapak dia bilang, Mama, ada mah di kampung kita. Apa mak? Apa mas? Kemarin ada orang ngasih tahu sama aku, ada orang sakit stroke, ibunya sakit diabetes. Orangnya itu mah katanya pernah nggak makan 1 minggu. Hah? Cepat kamu bantu sekarang, belikan sembako. Saya bilang begitu, belikan sembako. Iya mah katanya. Jadi beras yang kita saya kan menyediakan beras Bapak Ibu, ya. Untuk saya salurkan setiap tanggal 8 dan sampai tanggal 10 saya salurkan kepada orang-orang. Kasih sembako untuk orang itu. Saya bilang begitu. Jadi teman-teman, saya langsung bilang ini, jangan sampai ya ada orang nggak makan, Mas. Sedih Mama. Ya. Mama nggak mau membantu orang yang jauh dulu, kalau orang di dekatku itu masih ada yang kayak begitu. Saya bilang begitu, Ibu. Saya dulu jadi anak Tuhan, ya, jadi anak Tuhan. Sebelum jadi anak Tuhan, sebelum saya bertobat. Sebelum saya bertobat, Bapak Ibu, mau makan beras itu masih ngutang. Ya, padahal suami saya polisi bergaji, ya. Untuk tiap bulan saya berhutang dan akan dibayar untuk gajian depannya lagi. Ya, di Tambelangan itu, di kampung Tambelangan. Ya. Tapi sekarang setelah saya bertobat, Tuhan kasih aja berkat. Tuhan bukakan saya berkat-berkat. Untuk apa? Untuk sebagai saluran berkat untuk orang lain. Bukan untuk saluran berkat untuk yang seiman, ya, enggak. Yang saya bantu itu bukan hanya orang Kristen doang, enggak. Saya nggak peduli, saya nggak pernah mau nanya membantu orang, agamanya apa Pak? Agamanya apa Bu? Kalau saya pun bertanya itu hanya apa? Agar saya tidak salah di dalam apa? Kayak mendoakan orang, takutnya orang itu artinya gimana gitu ya, tersinggung atau apa. Enggak. Ya. Saya itu bertanya, Ibu, Bapak agamanya apa? Biar saya bisa toleransi dan tidak salah berucap kayak begitu Bapak Ibu, ya. Saya mengasihi semua orang. Saya tidak mau memilih-milih agama B, agama C. Jika Anda pindah menjadi orang Kristen, itu bukan saya yang nyuruh, ya, tapi Tuhan. Amin. Ya. Makanya Bapak Ibu, di sini bantu doa dan dukungan selalu untuk pelayanan Diana Madurese, ya. Bantu doa dan dukungan selalu pelayanan Diana Madurese. Pelayanan saya ini, teman-teman, pelayanan secara mandiri, ya. Pelayanan saya mandiri. Gak pernah saya memakai proposal, enggak. Jadi untuk penginjilan ini, teman-teman,
di BCA ini ya, saya pakai itu untuk membeli sembako-sembako yang saya bagi-bagikan kepada orang. Ya, kalaupun nanti saya membuat video, saya sudah minta izin dengan orang tersebut. Kalaupun memang orangnya keberatan, saya nggak meng-up gitu. Tetapi saya tetap memberikan laporan kepada orang yang memberkati, ya, yang selalu memberkati pelayanan saya. Dan tapi misal begini, ada orang yang mau memberkati pembangunan gereja. Beliau bilang, Bu, saya mau mengirim ke Bank BCA ya. Siap, tidak apa-apa. Ya, Anda bisa juga memberkati pembangunan dan penginjilan itu di Bank BCA dan Bank Mandiri ini, teman-teman. Ya, amin, saudara.